beberapa teman yang sudah nunggu lama itu. Baru 20 orang, 19 orang, 20 dengan saya. Hari ini saya mau mempertegas kembali yang mungkin Anda pernah dulu saya singgung ya tentang 5C itu gitu. Mudah-mudahan masih ingat, lalu ini merefresh lagi. Kalau dulu kita memperkenalkan, sekarang lebih kepada pemahaman yang lebih serius lagi untuk nanti diterapkan, karena ini sudah mendekati di dalam kekaryaan itu, nanti lalu kalian bisa menerapkan gitu. Mungkin masih ingat ya yang apa itu yang dirumuskan oleh Mas Eli di dalam sinematografi. Nia Widyandini masih ingat enggak apa itu 5C? Nia Widyandini. Ya, Pak. Apa itu 5C itu apa? Saya lupa, Pak. Lupa. Tapi orang ngantuk tuh saiki. Enggak, Pak. Nah, tenan lo ya. Enggak tampil videonya itu. Banyu Westra, ada nih Bayu Westra. Halo Bayu Westra. Halo Pak, ada. Ya, apa 5C itu Mas Bayu? Tunggu sebentar ya Pak. Saya ingat C itu Apa? Ada camera angle, ada composition, ada cutting, close up, sama continuity Pak. Oke. Ya, itu ya yang hari ini mau kita bahas. Tapi nanti titik beratnya lebih kepada continuity, gitu ya. Lebih kepada continuity. Kalau yang lain mungkin lebih mudah difahami, gitu ya. Tapi continuity ini memegang peranan penting di dalam sebuah program audiovisual ataupun film, gitu. Itu baik itu program cerita maupun non cerita, itu persoalan continuity itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya, dan itu menjadi pokok menurut Mas Heri juga gitu, bahwa ketika kita melihat sesuatu program itu kalau ada sesuatu yang tidak kontinu, itu pasti akan terganggu di dalam menikmatinya, lalu kadang-kadang juga menjadi karya itu lalu menjadi tidak mutu kan gitu ya. Gitu. Kurang optimal, kurang baik, karena film itu adalah sebuah kontinu. Kita menghadirkan sebuah program itu adalah sebuah program continuity. Tidak diartikan hanya sebagai sebuah gambar yang disambung lalu nyambung saja, tidak. Tetapi banyak makna yang harus difahami di dalam konsep continuity itu. Baik ruang dan waktu ya, itu juga memerlukan continuity. Tapi ini bagian yang paling besar di dalam pembahasan ini. Kalau yang lain misalnya close up, Anda pasti tahu lah close up itu apa dan gunanya untuk apa, dan itu mewakili type of shot di dalam kita menentukan kenapa kita harus long shot, kita harus close up gitu. Itu yang harus kita coba dalami makna-makna itu kan gitu. Saya mau coba buka presentasi. Siapa ya ini? Oke.
Ya. Sorry. Bisa lihat presentasi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, di sini saya kasih judul kamera angle, close up, composition, cutting, dan continuity. Continuity saya kasih apa tag yang lebih tebal, lebih besar, 5C. Ini refreshing ya, supaya nanti ingat ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang sinematografi, selalu berkaitan dengan hal-hal yang teknis. Nah, ini Joseph Marcelli itu mampu menyederhanakan beberapa hal penting dalam sinematografi melalui 5C ini. Ya, 5C ini sumbernya yang ada di bawah ini. Ya, sumbernya nanti bisa dicari. Ini rumusan yang disederhanakan oleh Joseph Marcelli. Kemudian kita mulai dari kamera angle. Pemilihan sudut pengambilan gambar akan mencerminkan motivasi dari sebuah shot. Apakah hanya karena bagus mata ataukah memang bertujuan untuk menjelaskan sebuah peristiwa tertentu selain juga menambah estetika. Ternyata menentukan angle itu juga punya motivasi gitu ya. Mau low angle, mau high angle, mau straight angle, ini dalam benak pikiran kita itu harus ada alasan. Kenapa saya low angle misalnya gitu. Kenapa saya high angle? Yang tahu adalah kalian dengan situasi yang ada saat itu. Selain juga sudut pandang dari segi estetikanya. Tapi apa motivasinya kita melakukan pengambilan gambar, memerintahkan kamera untuk supaya kamu agak low angle. Nah, kenapa alasannya itu? Atau karena objeknya seperti ini, lalu sebaiknya saya menggunakan low angle, misalnya seperti itu. Contoh yang paling gampang menyederhanakan contoh ini begini. Saya mau merekam Tugu Jogja misalnya. Lalu apa yang mau saya tunjukkan dengan kondisi Tugu itu? Oh, saya akan mau tunjukkan bahwa Tugu Jogja itu berada di sekitar pertokoan gitu ya. Dengan bentuk yang seperti yang kita inginkan dilihat gitu. Saya ingin menunjukkan lingkungannya. Lalu saya mengambil high angle kan itu ya, high angle. Oh, ternyata indah banget ya kalau dari atas Tugu Jogja itu high angle supaya kelihatan lingkungannya kan. Tapi pada saat berikutnya itu konsep pemikiran saya itu saya akan menunjukkan bahwa Tugu itu kelihatan megah gagah gitu ya. Kelihatan megah gagah. Gitu. Saya akan pakai angle apa? Oh, mungkin lebih cocok dengan low angle. Low angle supaya tubuhnya kelihatan tinggi, ya, gitu, kuat. Gitu. Lalu saya menggunakan low angle. Gitu. Itu motivasi yang saya tentukan dari angle itu. Sehingga ada alasan, tidak sekedar lalu saya habis high angle lalu straight angle. Habis itu saya mencoba low angle. Tidak seperti itu. Tapi Anda harus mengolah konsep visualisasi Anda. Bagaimana objek ini akan saya tunjukkan. Kalau kemarin di minggu kemarin kalau nggak salah ya itu kita sudah nyinggung konsep visualisasi sama piktorisasi. Nah, itu mulai jalan dengan menggunakan ini kamera angle ini.
Apa pilihan yang tepat? Selain juga mempertimbangkan unsur estetikanya kan, dan itu nggak bisa lupa nanti di semua C itu kan itu ya. Itu. Lalu close up. Shot close up bisa membantu untuk menggambarkan sebuah ekspresi dari pemain dengan lebih detail. Semakin kuat motivasi dalam mengambil shot close up, maka akan semakin terasa dalam ya kisah yang kita ceritakan. Gitu. Memang yang namanya close up itu pasti arahnya kita ke wajah, kan gitu ya. Tapi inti pokok dari sini adalah kenapa saya close up. Memang close up itu bisa menunjukkan ekspresi, ya, ekspresi responnya seperti apa, detail ekspresinya seperti apa, kan gitu. Tapi kan bukan berarti lalu gambarnya close up semua. Ada motivasi-motivasi pilihan yang kapan saya harus close up, atau kenapa saya harus close up. Ini yang harus dirinci ketika Anda membuat rancangan pictureisasi. Di banyak hasil praktek teman-teman mahasiswa itu lupa, banyak yang lupa. Gitu. Banyak yang lupa, lalu shotnya cenderung long take, shot panjang, ya, shot panjang, tidak didekupase, tidak dibagi shot per shot sesuai kebutuhan dan kelayakannya, itu tidak. Tetapi satu ada terkesan juga mengurangi waktu editing, lalu hanya full shot saja. Misalnya ada 10 dialog, lalu ya hanya full shot saja. Itu pun bukan berarti 100% tidak boleh gitu ya. Tergantung dari alasannya. Kenapa close up gitu ya? Kenapa long shot terus kan? Adakah sesuatu yang akan ditunjukkan dengan long shot terus itu kan gitu ya? Shot long take itu kan gitu. Kalau itu tidak terasa oleh penonton berarti itu kurang tepat gitu. Kalau tidak ada yang dirasakan dengan long shot oleh penonton itu ya nggak tepat gitu. Karena shot itu adalah sebuah komunikasi menyampaikan pesan dari sutradaranya. Apa yang mau ditunjukkan? Apa yang akan saya tunjukkan pada penonton? Gitu. Ketika orang berdialog 3-4 orang itu lalu diambil long shot semua. Penonton tidak tahu bagaimana respon mereka, bagaimana ekspresi mereka untuk menanggapi dialog itu atau cerita itu. Nah ini yang perlu diingat bahwa di sini close up itu saya anggap ini mewakili saja dari sekian banyak shot, tetapi dengan close up ini menggambarkan sebuah ekspresi dari pemain dengan lebih detail. Tapi jangan selalu close up terus kan gitu. Ini hanya mewakili dari sekian banyak dalam pengertian bahwa shot itu harus ditentukan dengan sesuai kebutuhannya gitu. Ya, tapi bukan bergiliran gitu, bukan lalu untuk variasi tidak gitu. Tapi memang one shot one message, satu shot adalah satu pesan gitu. Bagaimana menunjukkan orang gelisah, bagaimana menunjukkan orang bingung, bagaimana menunjukkan orang merasa tertekan, bagaimana menunjukkan orang yang sedang duduk itu lalu gelisah. Nah itu apa yang ditunjukkan? Atau stres misalnya gitu. Ekspresi-ekspresi apa yang muncul dari tokoh itu? Bisa jadi tangannya gemetar, kakinya nggak bisa diam. Itu bisa menjadi sebuah indikasi. Ini contohnya seperti itu close up. Jadi bukan berarti harus close up semua, tapi kalian punya full shot, extreme close up, big close up,
long shot ya, medium close up dan sebagainya. Bagaimana saya akan menggunakan itu. Lalu berikutnya adalah komposisi. Komposisi itu kan seperti kita bicara soal framing ya, framing. Kan Anda sudah kenal dengan apa headroom, sudah kenal dengan looking room, ya, walking room, itu bagian dari memenuhi komposisi. Sebuah komposisi yang bagus adalah kemampuan sang sinematografer ataupun sutradara untuk meletakkan setiap komponen gambar yang diperlukan ke dalam satu frame secara seimbang dan dinamis, sehingga enak dilihat atau ditonton. Ini adalah pengaturan komposisi, selain juga diatur dengan framing tadi itu, kan gitu ya. Lalu ini kan gambarnya contohnya 1 orang. Nah kalau 3 orang bagaimana? Kalau 4 orang bagaimana? Kalau 2 orang bagaimana? Itu kan menjadi sebuah pemikiran dengan situasi lingkungan yang seperti apa, lalu komposisi itu saya buat sedemikian rupa supaya apa? Supaya enak dilihat, gitu. Supaya enak dilihat. Misalnya begini, 2 orang berdialog, gitu ya. Lalu kameranya hanya frontal terus gitu. Karena komposisi ini bisa disusun dengan menata subjeknya, membuat blocking subjeknya, dan pengambilan gambarnya gitu. Dari angle mana saya akan ambil. Itu yang kita coba olah gitu, bahwa mengkomposisi itu bukan hanya sekedar meletakkan subjeknya atau ya kita bikin blocking. Tapi juga sudah ada pemikiran bahwa komposisi itu juga akan muncul karena posisi kamera, gitu. Angle-nya dari mana, kan gitu. Sehingga dalam satu pengambilan gambar, misalnya long take ya, long take misalnya, itu komposisi itu kan bisa berubah karena pergeseran kamera. Gitu. Ya. Tetapi dengan komposisi ini kita harus tetap menjaga dengan framingnya itu. Kan gitu. Jangan sampai ada yang kepotong, jangan sampai ada yang overlapping dengan propertinya. Misalnya lalu di situ kita berdialog di misalnya di taman atau di ruang tamu atau di mana itu. Ketika kita mengambil angle itu justru misalnya ada benda yang pas berada di atas kepala. Misalnya. Lalu seakan-akan benda itu berada di atas kepala, atau kalau itu berupa garis bisa lalu seakan-akan menancap di kepala, atau bahkan melintang ya, garisnya itu horizontal, itu lalu misalnya pas pada angle tertentu itu si tokoh itu berada di pada garis horizontal itu jendela gitu ya, lalu ada kesan garis itu memotong di leher. Nah itu kan menjadi tidak enak. Ini kaitannya dengan apa? Mengkomposisi itu. Nah, mengkomposisi itu bisa ya tadi dirubah objeknya atau angle kameranya untuk memenuhi komposisi sehingga enak dilihat atau ditonton. Itu berkait dengan komposisi. Jadi hati-hati ketika mengambil gambar itu, memang sutradara tidak bekerja sendiri ya, tidak bekerja sendiri. Di situ ada kamerawan. Nah, kamerawan pun juga harus sudah memiliki kepekaan di dalam mengkomposisi gambar yang diambil itu, gitu ya. Tidak menunggu perintah dari kamerawannya, dari sutradaranya, tetapi mampu mensupport menghadirkan gambar selama itu memikirkan kontinuitas antara gambar sebelum dan sesudahnya, gitu. Ini mendukung sutradara, tapi juga sutradara tidak hanya sekedar mengandalkan kamerawan saja, karena sudah punya konsep dari gambar 1, 2, dan ketiga itu sudah harus terancang gitu.
Nanti kalau tidak terancang, tidak dipikirkan gambar yang sebelum, sesudah, atau sebelumnya itu berpotensi untuk apa? Untuk jumping, kan gitu. Untuk jumping, kesinambungannya lalu bisa putus. Ini yang kaitannya dengan, karena gambar kita bergerak gitu. Nah, komposisi foto yang ada di dalam sini ini kan komposisi yang merujuk rule of third gitu ya. Di kameramu pun ada itu rule of third-nya itu. Garis-garis penolong untuk meletakkan subjek itu kan ada. Nah, disitulah objek diletakkan gitu ya. Sebagai panduan saja, bukan sebagai patokan mati, tapi sebagai panduan yang satu saat bisa diterapkan, misalnya bikin monolog, bikin statement saja. Tapi kalau sudah moving, nah itu perlu ada kerjasama dengan kamerawan untuk memikirkan framingnya, gitu. Lalu berikutnya adalah cutting. Cutting ini mewakili di dalam editing. Dan ini banyak saya tidak mengajarkan editing, tetapi Anda memahami prinsip-prinsip dari editing supaya nanti tidak overlap. Kemarin saya mau mempersiapkan materi editing, tetapi ini ranahnya pembelajaran mata kuliah editing supaya nanti tidak salah, kan gitu. Tapi intinya adalah begini, bahwa sutradara itu harus paham betul gitu ya. Paham betul bagaimana kita menggunakan potensi yang ada di editing itu, kan gitu. Karena cutting ini bagian dari unsur editing yang ada di dalamnya. Ini mewakili, kan gitu. Mewakili dari sisi pasca editing, kan gitu ya. Nah, paham dengan transisinya, ada cutting, ada solving, ada fade in, ada fade out. Kapan itu digunakan? Untuk apa itu digunakan? Ini paham. Lalu cutting juga, cutting itu apa jenisnya, kan gitu ya. Ataukah hanya sekedar memotong gambar dengan cepat lalu berganti? Tidak, gitu ya. Ada jenis-jenisnya, kan gitu. Nah, sehingga intinya adalah kalau cutting secara harafiah itu adalah pemotongan gambar secara tepat dan kemudian tepat pula disambung dengan gambar berikutnya. Hal ini biasanya sudah dirancang oleh sutradara sehingga saat syuting sudah dipersiapkan model shot dan moving-nya supaya tepat dan melakukan editing khususnya dengan cutting. Ya, tidak hanya cutting saja gitu. Tapi cutting ini memang agak berbeda dengan yang fade in, fade out ya. Karena temponya lebih cepat cutting ini. Dialog juga lebih banyak dengan cutting. Nah, ketika kita dialog itu dengan cutting. Ketika kita memotong gambar pun harus tepat dengan gambar berikutnya ketika itu dilakukan dengan cutting. Misalnya dua orang berdialog gitu ya. Yang satu bertanya, siapa namamu? Langsung cut gitu ya. Disambung gambar berikutnya, dia ngomong nama saya. Rumahmu mana? Kalau itu ada kelambatan, lalu nanti kesannya dialog itu juga lamban. Tapi harus pingpongnya itu tepat gitu. Cutting itu kan seperti kalau kita memotret gitu ya. Kalau kita memotret sekelompok orang gitu ya, contohnya kita memotret sekelompok orang atau ya memotretlah apapun objeknya gitu ya. Tapi yang utama adalah objek manusia gitu ya. Contohnya. Lalu saya hitung. 1, 2, 3. Ini puncak. 3 itu puncak
cuttingnya itu. 1, 2, klik. 3 itu puncaknya. Dan ketika kita shutter itu sudah kita pencet dan kita lihat, ternyata gambarnya tidak sesuai dengan harapan saya. Loh, kok ada yang merem? Si A kok merem? Atau si A kok pandangannya lain? Saya ulang. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Kalau itu belum sesuai dengan apa harapan saya, akan diulang. Sama dengan cutting itu. Cutting itu ketika kita memotong gambar ternyata apa? Audionya nggak pas itu, potongannya. Itu juga akan diulang. Jadi ada titik kelima ketika saya menentukan pilihan cutting. Meskipun ini dilakukan feel-nya oleh si editor ya, gitu. Tetapi sutradara bisa merasakan akibat dari cutting ini. Loh, kok lambat ya, kan gitu. Nah, lalu akan terjadi perubahan. Bisa jadi editornya sudah mengerjakan, dan itu biasa editor bekerja sendiri dulu. Nanti setelah jadi di preview kan itu. Si sutradara ini bisa merasakan efek dari sambungan-sambungan gambar itu. Dan memang harus bisa gitu. Dirasakan. Kalau dirasakan ini kok cuttingnya nggak pas ya, ya sudah dirubah kan gitu. Jadi bisa jadi feelingnya sutradara dengan editor itu bisa beda. Sutradara bisa lambat, editornya bisa cepat, itu feelnya. Gitu. Termasuk sambungan-sambungan yang lain ini harus dipahami betul. Gitu. Nah ini apa? Masalah cutting. Dan ini tidak mudah. Gitu. Contohnya misalnya lagi, si A nembak si B ditembak, dor, pasti cutting, pasti cutting, cut lalu kena si objeknya kan, kena sasarannya kan. Tapi tempo cutting ini akan berpengaruh kepada efek dari tembakan itu. Kalau ditembak dor, lalu nyambungnya itu agak lamban, nah nanti akan terjadi kelambanan. Tapi kalau dor langsung ke objek efeknya, nah itu lalu kelihatan bahwa